Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso, Masya Allah. Perasaan baru kemarin kita jumpa, udah jumpa lagi aja itulah. Kalau antum ngaji, kalau dapat ilmu kayaknya kurang. Begitu juga dengan Ani. Ani juga kayaknya kalau udah ketemu Ustadz nih, dapat ilmu kayaknya kurang. Sebenarnya bukan kurang, masih kangen sama guru. Mudah-mudahan antum begitu juga. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ada senang nih kalau Ustadz bilang Alhamdulillah. Berarti kita juga harus contoh guru kita. Tetap semangat, Alhamdulillah. Emang harus ngucapin alhamdulillah. Harus ngucapin Ala kulli hal, di setiap keadaan. Mau gimana juga Mau tadi. lagi sedih, alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun ban bocor, Depan genteng ada bocor gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, senantiasa. Mungkin sebut tadi gampang Ustaz. Duh pelaksanaannya memikir. Ya Rob. Masya Allah. Ustaz, diskusi kita tentang hari ini sebenarnya, ini mohon maaf ya sahabat-sahabat Kaso, jangan salah persepsi. Anak kasih tema diskusi adalah do it. Bukan bahasa Inggris aneh penggal, bukan. Tapi aneh ambil kata-kata, huruf-huruf depannya yaitu disebut dengan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, Ustaz. Emang lagi zaman singkatan-singkatan. Asli lagi zaman nih. Tapi aneh bukan yang itu, Ustaz. Bukan, nggak sebut nama, nggak sebut nama aman. Gitu. Iya. Ustaz, ini kita ngomongin tentang rezeki. Kadang-kadang kan kita memandang rezeki itu satu kebutuhan, bahkan rezeki itu apa namanya, kalau nggak ada rezeki mati nih aneh nih gitu kan. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, dalam diskusi pertama Ustaz, aneh mau bertanya nih Ustaz. Dalam mencari rezeki itu niatnya apa sih Ustaz? Yang pertama, biar Allah kasih gitu Ustaz. Nah, yang paling utama hidup di dunia ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente mencari rezeki yang sekiranya rezeki tersebut bisa mendatangkan keridhaan Allah. Karena rezeki itu bisa mendatangkan ridha Allah, bisa mendatangkan murkanya Allah. Ya, ada orang dapat rezeki juga tapi lewat jalur yang nggak halal, jalur yang haram. Ya, makanya kayak gini datangin murka Allah tuh, wah rezekinya kagak nikmat. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke bawah rumah kita, masuk keluarga kita, siap itu bakalan jadi huru hara. Ya. Berarti bukan ukuran angka ya Ustaz ya? Apa? Bukan ukuran angka ya? Bukan sama sekali ukuran angka. Makanya dalam Al-Qur'an, "Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau udah kelar sholat Jumat, udah deh fantashiru fil ard, silahkan bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlillah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cari keridhaan Allah. Salat, habis itu cari keridhaan Allah. Keluar dari masjidnya, hayya 'alas shalah, habis hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat. Habis itu raih kemenangan. Kemenangan ekonomi, kemenangan bisnis, kemenangan dalam berdagang. Tapi ente hayya 'alas shalah, salat dulu gitu. Salat dulu. Jangan ente bangun pagi, kagak salat langsung pengen cari kemenangan. Masya Allah. Menang bisnisnya, menang dagangnya, menang investasi. Hoax. Nggak bakalan bisa sampai. Gitu. Jalurnya sholat gitu. Benar-benar. Ustaz, nah ini pertanyaan mungkin buat sahabat-sahabat ngaso ada yang sama nih secara pemikiran yang mana. Sebenarnya kita dikasih rezeki sama Allah, boleh nggak sih Ustaz kita ngumpulin rezeki sampai kaya? Nah, hal kayak begitu sih sah-sah aja. Sah ya Ustaz? Sah-sah aja. Oh, dia mau ngumpulin duit rezeki sampai kaya. Tapi kayak begitu, orang kaya pun masih ngumpulin duit. Ya. Masih ngumpulin rezeki sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kaya. Padahal dia udah kaya. Padahal udah kaya. Nah, makanya kekayaan itu bukan dengan nominal uang di rekening, di saldo. Kekayaan itu ghinan nafs. Kayanya jiwa, kayanya hati yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi itu usahakan tuh kayak kaya itu bukan ghina tuh ghina nafs, kekayaan. Nabi SAW minta kekayaan. Allah misalnya kalau huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, ketakwaan, terus minta penjagaan darimu. Kemudian minta kekayaan kekayaan apa? Kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Karena kita melihat praktek, mohon maaf, koruptor itu bukan orang miskin loh. Wih, Iya. orang kaya. Orang Ustaz. kaya. Apa dia emang enggak nih ngumpulin duit biar kaya? Dia udah kaya. Dia udah kaya, masih ngumpulin duit aja. Masih ngejar-ngejar duit bahkan lewat jalur yang enggak halal. Iya. Maka nanti mau ngumpulin duit, ngumpulin rezeki biar jadi orang kaya, ya alangkah baiknya ubah paradigma kekayaan yang kita pahamin. Bahwa kekayaan tersebut bukan dinilai dari harta nominal, tapi kekayaan jiwa.
Allah. mudah memaafkan, ada kesabaran, syukur, sabar. Itu kekayaan jiwa, kekayaan hati. Itu orang kaya yang sebenarnya. Itu orang kaya yang sebenarnya yang diminta Nabi dalam doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun ente mau ekstrim juga, jangan jadi orang kaya deh. Ya Allah, ane nyari duit, nyari rezeki supaya ane bisa ngeluarin zakatnya 1 miliar. Allah. Zakatnya 2,5 miliar. Berarti kalau zakatnya 2,5 miliar, berapa ya harta kekayaan? Duitnya lebih dari 2,5 miliar. Jadi gitu orientasinya. Orientasinya Ane gitu. pengen deh bisa ngeluarin zakat 2,5 miliar. Berarti kan kalau 2,5 miliar mungkin hartanya aset 1 triliun mungkin. Iya, di atas itu berlipat-lipat di atas itu ya. Maka ya cari yang modus-modus gitu Ya, lah. orientasinya berarti yang berubah ya. Gitu. Ustaz, nah kalau kita ngomongin rezeki, mohon maaf ini mungkin terjadi kepada, Ana sih mikirnya realistis aja ya, kepada Ana mungkin sahabat-sahabat ngasok yang ada di rumah bahkan lagi di jalan, kita tuh sebenarnya boleh nggak sih Ustaz was-was akan rezeki kita besok? Itu penyakitnya manusia dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, rasa was-was, rasa cemas-cemas. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti kami berikan ujian manusia itu. Apa sih? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa cemas. Dan apa minal ju', takut kelaparan. Besok makan apa ya? Iya. Kalau kayak Kadang-kadang gitu, duh besok gimana ya? Ada nggak duit ya? Sebenarnya kita pernah nggak mikir, hari ini sebenarnya yang kita cemasin kemarin. Ente hari ini adalah kumpulan kecemasan dari yang kemarin. Besok gua gimana ya? Tuh ternyata kita bisa makan. Ternyata kita bisa kemarin pas lagi COVID, ya Allah gua nggak kebayang nih besok nih gimana. Iya benar. Tuh sekarang kita bisa kok Ngelewatin itu ya. ngelewatin itu semuanya. Kayak sekarang kita bisa makan, dagangan masih bisa dagang lagi, ya nggak? Jadi sebenarnya kalau cemas-cemas, ya sisi manusiawi cemas. Ya. Tapi jangan berlebihan. Oh. Jangan berlebihan. Karena emang itu bentuk ujian dari Allah SWT. Takut dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Takut kurang duitnya. Sekarang sih gue lagi ada duit, besok nggak tahu gimana. Ya Allah. Sekarang sih Ada begitu sama tuh. semuanya Besok begitu. gimana ya? Semua. Cuman balik lagi. Udah serahin. Semua segala sesuatu pada Allah SWT. Kita disuruh bekerja, disuruh berusaha. Nanti yang ngasih rezeki Allah SWT. Gitu. Bahkan nih di sini ada kutipan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Paham enggak tuh? Apa? Enggak, Ustaz. Ya, katanya sungguh-sungguhnya ente pada suatu hal yang udah dijamin, dan teledornya ente pada suatu hal yang sebenarnya ente dituntut, itu dalil bahwa ente memiliki pandangan hati yang minus, yang kurang, penglihatannya simpelnya gini, rezeki udah dijamin nggak sama Allah? Iya, dijamin. Tapi ente sungguh-sungguh mati-matian ngejarnya. Pada Padahal udah dijamin sama Allah prakteknya SWT. gitu. Harusnya kalau udah dijamin, tenang nggak? Iya, tenang sih. Harusnya tenang nggak? Ente pergi ke Bandung, berangkatnya sama orang kaya, sama bos ente. Kira-kira, bos, gue nggak ada duit. Iya, gue berangkat sama siapa gitu kan? Iya nggak? Sebenarnya begitu. Dalam masalah rezeki, ente udah dijamin sama Allah SWT dalam masalah rezeki. Sementara ente cemas dengan sesuatu hal yang sudah dijamin, dan ente nggak mencemaskan sesuatu hal yang nggak dijamin oleh Allah SWT. Itu sebenarnya dituntut dalam kehidupan ente. Yaitu apa? Menggapai ridhonya. Allah. Kita pernah nggak cemas, ya Allah nih kayak begini diridoin nggak ya sama Allah? Yang kayak aneh takut nggak diridoin? Ada nggak kecemasan kayak gitu? Wah kita biasa aja. Nggak kepikiran malah. Nggak kepikiran. Prestasi kita nggak kepikiran untuk mikirin bagaimana. Padahal itu yang sebenarnya dituntut. Kecemasannya dipindahin untuk situ tuh. Kekhawatirannya harusnya dipindahin ke situ. Ini kira-kira datengin ridho Allah nggak ya? Ini kayak gini diridoin nggak sama Allah SWT? Gitu. Kalau kita masih ngejar sesuatu hal yang dijamin, mentelantarkan yang sebenarnya diminta, yaitu keridhaan Allah, itu dalil bahwa kita ini masih minus basirahnya, pandangan hati kita, mata hati kita. Gitu Bang Bintang. Masya Allah. Aduh, seru banget nih pembahasannya Mbak Guru nih. Ternyata ya mungkin tadi kan Ustadz bilang, yang kita cemasin tentang rezeki, yang kita cemasin tentang bagaimana besok. Ternyata Allah udah jamin. Tapi pernah nggak kita cemasin tentang Allah ridho nggak ya sama kita itu? Aduh, nggak ngomongin orang, ngomongin Anda sendiri. Ya Allah, jadi berkaca nih. Sahabat-sahabat ngaso, makin menarik deh diskusi kita sama Ustadz nih untuk kali ini nih. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di ngaso. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Ya Allah, di segmen 1 kita udah ngomong tentang bagaimana sih mencari rezeki dari pandangan Islam. Karena tema kita hari ini adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi bukan duit dalam arti kata fulus, bukan. Tapi itu cuma slogan. Ustaz, kita lanjut diskusi. Ustaz, sebenarnya emang cari rezeki dunia ini harus sampai banting tulang, Ustaz? Banting tulang itu sebenarnya istilah doang kan? Istilah juga sih Ustaz gitu. Bukan tulang dibanting. Mungkin kalau tukang daging ya Ustaz gitu. Iya, perumpamaan. Capek-capek. Boleh nggak sih capek-capek nyari duit gitu? Nyari rezeki boleh nggak sih? Kan tadi dijelasin nggak boleh. Ya, sebenarnya capek-capek itu sah-sah aja. Oh, capek itu sah-sah. Tukang ojek nyari capek nggak? Oh, pegel ini semuanya. Bawa penumpang. Jadi kalau capeknya anggota tubuh, tangannya, kakinya pegel nggak masalah. Hatinya jangan capek. Oh. Hati itu capek. Gimana ya, gue udah capek-capekan nih. Gelisah, gak nyaman, apa semuanya. Badan boleh capek, hati nggak capek. Hati itu penuh ketawakalan. Hati itu penuh keberpasrahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah Maha memberikan rezeki, sekalipun aneh nggak capek, sekalipun Allah bisa memberikan rezeki. Apalagi aneh capek gini, mudah-mudahan Allah menganugerahkan rezeki lebih banyak lagi. Begitu. Jadi boleh anggota tubuh capek, hati jangan capek. Hati senantiasa penuh keyakinan rezeki dijamin, rezeki dijamin, rezeki dijamin. Selama aneh masih hidup di dunia, berarti rezeki ada. Kalau aneh udah mati, berarti rezeki udah habis. Gitu Pak Minta. Jadi boleh nggak capek? Boleh. Dan juga boleh capek, jangan sampai capeknya mentelantarkan kewajiban yang utamanya. Wah, itu tuh. Tuh, ini daging ini. Gimana itu? Dia cari duit. Tengah malam lembur. Subuhnya bablas, kagak sholat. Ini kan capek yang menyengsarakan. Capek yang Ya, menyengsarakan. capek. Dia udah capek nyari duit, cari rezeki, kewajibannya lalai. Ya nggak? Kalau kata orang tua kayak Buya Kaji Abdul Rahman Nawi, nanam padi, rumput ngikut. Nanam rumput, padi luput. Ente kejar dunia, akhirat luput. Ya. Ente kejar akhirat, dunia ngikut. Masya Allah. Tuh orang dulu kalau kasih istilah, Masya Allah. Dalam ya, Masya Allah. Ustaz, aneh sih secara pribadi ini mungkin sahabat-sahabat ngaso juga ada yang mau ambil pandangan. Bagaimana Ustadz, pandangan aja nih Ustadz ya, tentang slogan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pandangan Ustadz pribadi aja. Keseluruhannya harus dikerjakan dengan profesional dan totalitas. Oh, dalam berdoa seolah segalanya bisa didapat dengan doa. Doa, oke. Dalam usaha. Seolah-olah kita mengusahakan sesuatu seolah bisa mendapatkannya lewat jalur usaha. Seolah-olah. Nah, kemudian ikhtiar kan sama aja itu kan, ikhtiar dengan usaha. Kemudian tawakal. Setelah itu keberpasrahan total ya, anggap usaha kita itu nggak ada apa-apanya, kemudian doa kita nggak ada, semua adalah apa tadi namanya itu? Yang terakhir tadi tawakal. Semua pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah ente berusaha maksimal seolah-olah segalanya, doa maksimal seolah segalanya, dan terakhir tawakal. Tawakal itu ya doa gue nggak ada apa-apanya, ya usaha gue nggak ada apa-apanya, semua ini murni pemberian dari Allah. Makanya jangan pernah mengklaim ini hasil karya gue. Ini hasil kerja gue. Gue tiap hari, gue tiap malam gini. Enggak, itu anugerah kok dikasih sama Allah. Kadang-kadang itu Allah yang sebagai manusia suka lupa sama tawakal. Manusia begitu kan, bikin lupa padahal itu bukan tapi itu anugerah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Habib. Kadang-kadang gini Ustaz, ini mungkin manusia sebagian juga punya pandangan gini, mau hidup enak, kerja keras. Padahal nggak gitu ya Ustaz, rumusnya ya. Ya, bisa dibilang nggak sepenuhnya betul. Betul, gitu. Tadi Ustaz bilang, ada kita masukkan campur tangan Allah di sini. Nah, untuk menggapai ridhonya, jadi bukan bicara usaha udah, ikhtiar, tawakal. Ya, tawakalnya juga harus disempurnakan dengan tawakal sempurna itu anggap usaha kita itu nggak ada apa-apanya, doa. Semua murni pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau disukses, alhamdulillah berkah dari Allah. Ya. Alhamdulillah berkah dari Allah, berkah dari guru. Selalu dialihin ke yang lain. Jangan ini kan gue yang didik nih anakku. Ini kalau nggak jadi nih. Ya Allah, timbul ujub jadi. Iya, betul. Masya Allah, Ustadz. Sebelum kita masuk ke diskusi selanjutnya, kita jeda pariwara dulu. Sahabat-sahabat ngaso, kita akan kembali sejenak setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaso masih semangat ya? Semangat lah, orang judulnya rezeki. Kehidupan kita juga perlu rezeki nih Ustaz. Insyaallah Ustaz, pertanyaan selanjutnya di diskusi ini. Ustaz, rezeki itu diberikan nama Allah hanya untuk manusia atau bukan Ustaz? Enggak. Yang dikasih rezeki sama Allah bukan manusia aja. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada hewan yang melata sekalipun di muka bumi terkecuali rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya yang ngurusin rezeki ini kita nggak bisa ngurusin rezeki. Karena hewan-hewan apa semua, hewan yang di hutan, hewan yang di laut, ya. Kadang yang di udara, yang di udara kadang di udara ngambil rezekinya ada di laut, ya. Kadang yang di laut rezekinya ada di mana gitu. Begitu, itu semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu bukan cuma punya manusia doang. Tapi seluruh hewan sekalipun, semua yang hidup di dunia ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Begitu. Masya Allah. Kalau kita yang nanggung, paling bahasanya, ya udah lo nanggung istri, anak, itu doang kan? Itu pun juga dari Allah Subhanahu. Allah yang kasih. Nah, kalau kita ini, siapa yang bisa menjamin rezeki semuanya itu? Cuma Allah. Seluruh manusia, bahkan hewan-hewan yang di laut, yang di daratan, yang dalam tanah, yang di semua ada rezeki dari Allah. Masya Allah. Begitu. Nah, Ustaz, ini Anda mau tanya aja sama Ustaz. Sebenarnya Ustaz, bagaimana sih Ustaz? Anda pernah dengar penjelasan tentang pancing rezeki? Mungkin Anda punya pandangan jawabannya beda-beda. Kalau menurut Ustaz gimana Ustaz? Pancing rezeki? Pancing rezeki bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Dengan syarat jangan tergesa-gesa. Maksudnya gimana? Ada orang ngasih sedekah. Katanya sedekah dilipat gandain 3 kali lipat. Gue udah sedekah 10.000 kok. Ini kagak balik nih. Artinya nggak kayak begitu juga. Nggak kayak gitu juga. Jadi nanti kan Nabi dawu mardakum bisedekah, obati sakit kalian dengan sedekah. Ya mungkin dia kalau sedekah diberi kesembuhan. Dia dengan sedekah diberi penjagaan, dikasih rezeki yang lain-lain. Jadi kita dalam pancing rezeki sah-sah aja. Kata Rasulullah, "Ubghunid du'afa, fa innama tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum." Kumpulin kepadaku ini orang-orang yang lemah. Yatim, fakir, miskin. Kalau kita ngerawat itu dia, Allah bakal ngasih rezeki. Dia lagi ngerawat fakir, miskin, anak yatim, kasih rezeki lebih. Nah, kasih rezeki lebih. Makanya ada orang sedekah ke anak yatim tuh kayak gitu. Tujuannya mungkin salah satunya mendapatkan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu memang. Jadi sah-sah aja. Sah-sah aja pancing rezeki seperti itu. Masya Allah. Buat antum-antum tuh yang lagi mau pancing rezeki dengan cara-cara yang baik tentunya, dan mudah-mudahan rezeki antum semuanya Allah berkahi. Bukan bicara banyak Ustaz ya. Kalau bicara aduh siapa sih yang nggak mau banyak. Ustaz, silakan kesimpulannya dengan tawakal dan rezeki ini Ustaz. Ya Allah. Udah tadi aneh kesimpulan dah. Doa maksimal seolah-olah segalanya, usaha maksimal seolah-olah segalanya. Kemudian tawakal, titipin pada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah usaha dan doa nggak ada apa-apanya, tapi murni pemberian dari Allah. Begitu aja deh Bang Bintang. Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi kesimpulan tentang duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dengan diskusi kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.